Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video lanjutan dari video yang menjelaskan tentang metode pemulihan tanaman menyerbuk sendiri, di mana video sebelumnya itu yang saya jelaskan metode seleksi massa dan metode seleksi galur murni. Nah, untuk kali ini yang akan saya sampaikan adalah metode seleksi pedigree, ya. Dan di sini perlu kita pahami dulu bahwa sebenarnya metode seleksi yang akan saya jelaskan ini adalah metode seleksi untuk tanaman menyerbuk sendiri hasil dari hibridisasi atau persilangan. Ya, kita ingat kembali hibridisasi ini tujuannya untuk menggabungkan sifat dari sepasang atau lebih tetua, ya. Sepasang atau lebih, ya. Nah, diawali dengan pemilihan tetua berdasarkan tujuan program pemulihan tersebut. Nah, kemudian hibridisasi ini kan tadi disebutkan bisa lebih dari sepasang tetua, dan ada lagi bisa dilakukan dari persilangan campuran atau polycross. Jadi individu yang diperoleh dari hasil hibridisasi, ketika kita mau melakukan seleksi bisa melakukan seleksi yang akan dijelaskan di video ini. Nah, yang pertama metode pedigree. Disebut pedigree, ya, atau silsilah karena memang dilakukan pencatatan, ya. Apanya yang dicatat? Yang dicatat adalah setiap populasinya, ya. Jadi pencatatan pada setiap anggota populasi bersegregasi dari hasil persilangan. Jadi semua dicatat. Jadi maksudnya keturunan pertama dicatat, keturunan kedua dicatat. Apanya sih yang dicatat? Yang dicatat itu karakteristiknya dicatat, ya. Mau dia bentuk, misalnya dia polong-polongan, bentuk polongnya seperti apa, warna polongnya seperti apa, dan pencatatan itu juga dilakukan dengan label. Labelnya maksudnya dia keturunan dari baris keberapa, dia hasil persilangan apa dikali dengan cross apa, kemudian dia diberi label. Misalnya kalau individu tetuanya adalah nomor, ya, misalnya A101, kemudian tetua jantannya B205. Nah, keturunannya ini akan dicatat sebagai F1 A101 B205 itu. Jadi tetap harus ada keterangan label tadi, label tetua. Dan seterusnya kalau F2, ya ditulis F2 hasil persilangan dari apa. Nah, seleksi dilakukan pada karakter yang memiliki heritabilitas tinggi. Oke. Jadi berarti di sini heritabilitasnya harus benar-benar sudah tinggi, ya. Tidak bisa kita melakukan seleksi dengan metode pedigree ketika heritabilitasnya masih sedang ataupun malah nilainya masih rendah. Seleksi pada famili terbaik, barisan terbaik, dan tanaman terbaik. Nah, jadi kalau famili tadi keluarga, ya, keluarga terbaiknya gitu. Lalu dalam keluarga terbaik itu kan kita nanti akan melakukan penanaman dalam baris. Nah, barisan terbaiknya yang mana ini? Dan kemudian dalam barisan itu ada tanaman yang terbaik. Mana tanaman yang terbaik? Itu dilakukan seleksi sesuai dengan rincian ini, ya. Seleksi dapat dilakukan pada generasi F2. Jadi sudah langsung bisa dilakukan pada F2. Dimana kalau seleksi massa, seleksi galur murni itu dilakukan di keturunan-keturunan yang bawah, ya, bisa F5, F6, F7, dan kalau metode pedigree bisa dilakukan pada generasi F2. Famili adalah kelompok galur yang berasal dari satu tanaman terseleksi pada generasi sebelumnya. Nah, itu maksud dari famili. Sekarang kita ke prosedur seleksi. Persilangan sepasang tetua homozigot yang berbeda diperoleh F1, ya kan? Kita sudah tahu bahwa F1 yang dihasilkan dari persilangan tetua homozigot ini akan seragam. Kemudian biji F1 ini ditanam, disesuaikan dengan kebutuhan pertanaman, ya, untuk generasi F2-nya, ya. Jadi tidak semuanya ditanam. Nah, kenapa? Ya, sebagian benih harus disimpan karena kita
kalau mau misalnya mengulang menanam lagi, apakah kita harus menyilangkan dulu? Nah, jadi tidak, kita harus menyimpan F1-nya. Bila nanti dibutuhkan, kita bisa menanam F1 langsung tanpa harus menyilangkan dulu. Nah, kemudian biji F2-nya tadi ditanamkan. Nah, jumlah biji yang ditanam tergantung pada banyaknya famili F3 yang akan ditangani. Maksudnya di sini berapa yang nanti kita akan seleksi gitu. Jadi dari semuanya kan tidak mungkin kita tanam, ada yang disimpan. Nah, berapa perbandingannya gitu kan. Nah, kalau kita misalnya nanti mau menanam F2 dengan catatan dari setiap 10 biji F2 tadi akan kita ambil 1, ya berarti perbandingannya kita 10:1. Tapi kalau jadi itu disesuaikan. Kalau kita misalnya mau memilih 1 dari 100 tanaman, ya berarti F2 yang kita tanam ada 100 gitu. Harus ada 100. Kemudian seleksi dilakukan pada individu terbaik. Individu ya, di sini disebut individu terbaik. Mana yang penampilannya paling baik. Kemudian kita tanam F3-nya. Nah, masing-masing biji dari satu tanaman ditanam pada barisan. Nah, jadi biji yang kita panen dari satu tanaman itu kan banyak ya. Nah, dari banyaknya biji itu kita tanam, tapi nanamnya kita dalam barisan, kita tidak mencampur ya. Kalau di pedigree harus dicatat. Ya, tadi kita memanen biji ini dari tanaman mana, kodenya berapa. Ya, nomor tanaman, biasanya nomor tanaman berapa. Pada generasi ini terlihat jelas ada perbedaan antar famili. Itu. Jadi antar famili, antar kelompok galur tadi ya. Tanaman yang dipilih adalah tanaman yang terbaik pada barisan yang lebih seragam. Jadi kita setelah menanam F3 tadi kan kita melihat penampakan F3-nya. Nah, mana yang paling seragam ini, famili mana yang lebih seragam. Nah, kemudian kita pilih juga kan barisan mana yang lebih seragam. Nah, kalau barisan yang kita pilih ini seragam, kita pilih tanaman dari barisan itu. Nah, generasi F4 sampai F5 ini banyak famili lebih homozigot. Jadi sudah tampak seragam lagi ya kalau ditanam dari F4 dan F5 ini. Seleksi di antara famili dipilih 2 atau lebih tanaman dari famili terbaik. Ya, generasi F6, F7 dilakukan uji daya hasil. Nah, jadi di F6, F7 ini sudah langsung dilakukan uji daya hasil, biasanya diperbandingkan dengan varietas pembanding atau varietas yang sudah ditanam oleh petani di lokasi penanaman itu. Generasi F8 dilakukan uji multilokasi. Nah, ini dilakukan di beberapa tempat, beberapa musim. Kemudian baru dilakukan pelepasan varietas atau perbanyakan benihnya. Berikut adalah bagan atau gambar bagaimana metode seleksi pedigree ini. Jadi di sini ada persilangan P1 dikalikan P2 ya, kemudian ini akan menghasilkan keturunan F1. Nah, dari F1 ini kita lihat, kita di sini akan mengambil 50 sampai 100 biji untuk ditanam ya. Kemudian kita ini disebutkan bulk seed ya. Dari F1 ini kita tanam semua dulu ya. Kemudian kita tanam di sini, hasilnya akan kita memperoleh 2000 sampai 5000 biji ya. Nah, ini kita tanam dan dari 2000 ini kita mulai pilih. Nah, ini perbandingannya kalau misalnya 2000 menjadi 200 berarti ini 10:1 ya, 200. Oke, saya hapus dulu. Dari 200 ini kita sudah melihat di sini sudah ditanam dalam barisan ya. Itu ada barisan-barisan seperti itu kan. Nah, jadi tanaman yang di F2 ini misalnya ini yang terpilih yang bagus. Nah, ini ditanam dalam barisan-barisan tadi ya. Kemudian dari barisan-barisan ini dipilih. Jadi ini tanda panahnya pas ada di barisan itu. Coba bentar, ini bisa diperbesar nggak ya? Nah, saya besar di sini. Nah,
Ini kan ada baris ini yang bagus. Nah, ini di ambil bijinya, dan bijinya itu ditanam dalam satu galur ya. Ini tidak boleh terpisah menanamnya. Dan ini ditanam juga dalam baris-baris lagi. Seperti itu. Nah, misalnya yang ini yang paling bagus. Ini juga ditanam dalam satu petakan tersendiri. Jadi tersendiri galur-galur yang dipilih tadi tidak bercampur. Nah, kemudian terus kita lanjutkan pemilihan barisan ya sampai F4, dan mulai dari F5 ya, F5, F6. Nah, ini sudah mulai kita lakukan uji ya. Nah, sampai di F7 ini kita lakukan uji daya hasil, dan kalau di gambar ini sampai F8 sampai F10 itu kita lakukan multilokasi, dan berarti di sini hasilnya setelah F10 bisa kita lepaskan sebagai varietas seperti itu. Keunggulannya hanya keturunan yang unggul ya, yang dilanjutkan pada generasi selanjutnya. Yang tidak sesuai atau tidak unggul itu diabaikan. Seleksi dilakukan tiap generasi sehingga jumlah tanaman tidak terlalu banyak. Ya tadi ya perbandingannya. Dari F2 ke F3 itu langsung bisa turun. Dari 10 tanaman F2 kita akan ambil 1. Gitu. Misalnya ya seperti itu. Terus menghemat lahan karena jumlahnya tadi sedikit, otomatis menghemat lahan ya. Dan silsilah dari satu galur dapat diketahui. Jadi kita bisa merunut, oh ini dari mana? Kita bisa tahu dari barisan ini, dari barisan, dan seterusnya. Kelemahannya, tiap generasi persilangan harus dilakukan pencatatan. Nah, kalau metode pedigree itu pencatatannya yang biasanya rumit ya. Jadi semuanya, morfologinya, bentuk daun ya, morfologi, bentuk batang misalnya, warna pangkal batang dan sebagainya, itu harus lengkap sesuai dengan karakterisasi di tanaman itu. Umur panennya juga dicatat semuanya setiap generasi. Kemungkinan ada galur potensial terbuang pada generasi segregasi akibat seleksi. Ini ya untuk metode pedigree. Nah, selanjutnya metode Book. Metode Book ini merupakan metode untuk membentuk galur homozigot dari populasi bersegregasi. Jadi kalau tadi kita metode pedigree membentuk homozigot ya, untuk homozigot juga ya. Nah, kalau ini membentuk galur homozigot tapi sumbernya ini populasi yang sudah bersegregasi. Ya, ini dilakukan melalui selfing selama beberapa generasi tanpa seleksi. Mungkin misalnya kita membayangkan, oh hibrida itu kalau kita tanam lagi kan jelek ya. Nah, kenapa? Karena bersegregasi. Nah, mungkin ada yang mau coba-coba dari tanaman yang bersegregasi yang kita tanam tadi, hasil keturunan dari hibrida yang misalnya kita punya padi hibrida bagus, terus bijinya kita simpan, terus kita tanam lagi kan bersegregasi. Nah, kita mau memurnikan atau menyeleksi bisa pakai metode bulk. Nah, tapi kita harus selfing dulu tanaman yang bersegregasi tadi ya, selama beberapa generasi, dan seleksinya ditunda sampai F5 atau F6. Dari generasi F1 sampai F2 benih ditanam secara curah atau bulk. Pada generasi tersebut mengandalkan adanya seleksi alami. Seleksi dilakukan untuk karakter yang memiliki heritabilitas rendah sampai sedang. Oke, coba kita simak bareng-bareng. Yang di sini ada persilangan P1 dan P2 ya. Tapi di sini dicontohkan persilangan ya. Nah, ternyata dari hasil persilangan P1 P2 ini seharusnya misalnya kalau kita tanaman homozigot ya, dia tidak bersegregasi, maksudnya dia sama homozigot, seragam. Tapi ternyata dia dari ada tetua yang heterozigot. Jadi keturunannya bersegregasi. Nah, di sini untuk F1 sampai F5
ya itu F1 sampai F4 kalau di sini ya. Dari F1 sampai F4 ini. Nah, ini semuanya kita tanam bulk atau kita tanam curah. Ya kita tidak melakukan seleksi sampai di sini. Nah, baru dari F5 ini sampai ke bawah ini mau kita lakukan seleksi. Ya, di sini seleksi dari 3000 atau misalnya kita ambil 5000 itu bisa sampai 1/10-nya nih. Jadi kita hanya ambil 300 sampai 500. Dan dari 300 sampai 500 itu kita ambil lagi atau seleksi lagi sampai menjadi 30 sampai 50 gitu. Nah, kemudian baru di F8 F sampai F10-nya ini ya kita hanya mendapatkan 10 galur ya untuk diuji daya hasilkan ya. Dan ini akan dari 10 ini akan dipersempit lagi menjadi 1 kultivar untuk di rilis ya. Jadi ini banyak sekali tahapannya mulai dari F1 sampai F10, tapi seleksi dilakukan mulai dari F6 di sini. Keunggulannya relatif murah, sederhana ya, karena kita tidak melakukan seleksi di awal-awal ya. Ya itu generasi F1 sampai 4 tidak terlalu berat karena tidak ada kegiatan seleksi nanam aja. Ekonomis untuk tanaman berumur pendek dan jarak tanam sempit seperti padi, gandum. Tanaman yang potensial tidak terbuang karena tadi tidak ada seleksi gitu di awal. Beberapa generasi dapat dilakukan pada tahun yang sama. Silsilah, nah ini kelemahannya, silsilahnya nggak tercatat sejak awal. Jumlah tanaman pada generasi lanjut sangat banyak sehingga memerlukan lahan yang luas. Oke. Nah selanjutnya ini ada SSD, single seed descent. Ini diterapkan pada tanaman yang berpolong. Panen dilakukan untuk 1 biji dari setiap tanaman mulai dari F2 sampai F5. Kemudian setiap biji tersebut dicampur untuk ditanam pada generasi berikutnya. Nah, nih coba. Jadi di sini namanya single seed ya. Jadi setiap biji di sini ya, ada kata-kata setiap biji dari setiap tanaman ya. 1 biji dari setiap tanaman mulai F2 sampai F5 ya, itu hanya 1 ya, jadi kita tidak memanen semuanya. Setelah diambil itu kita campur untuk ditanam generasi berikutnya. Coba mari kita simak. Nah jadi dari F1 sampai F4 di sini sampai F4 ya. Nah, kita bisa membaca di situ harvest one seed per plant. Jadi kita memanen hanya 1 biji, 1 tanaman. Ya, 1 biji 1 tanaman. Jadi dari 3000 tanaman ya kita akan tetap mendapatkan 3000 tanaman misalnya. Seperti itu terus sampai ke populasi F4 di sini. Kemudian baru ketika kita tanam di F5 ini ya, space plan to grow F5 select best single plant. Nah kita tetap memilih dari 3000 sampai 5000 ini kita pilih 1 tanaman ya. Jadi akhirnya kalau di sini dari 3000 menjadi 300 ya, kita ambil 1/10-nya. Nah, kemudian di sini grow F5 derived plant rows in the F6 generation. Jadi di sini sudah mulai ditanam dalam baris. Ya, dalam baris. Kemudian F7 dilakukan uji daya hasil. Ya. Masih dilanjutkan ke F8, F9 dan kemudian baru dilepas setelah kita dari F10 baru bisa dilepas 1 varietas. Baik, selanjutnya ini metode SS itu ada keunggulannya. Keunggulannya lahan lebih sedikit
karena tadi satu yang akan kita ambil akan selalu tetap ya. Dari F2 ke F3 itu kita akan ngambil satu biji dari satu tanaman itu, dan seterusnya ya sampai F5 lah. Nah di situ kita lahannya tidak melebar ya, lahan yang kita pakai itu bisa dipakai. Kemudian kebutuhan lahan sedikit, waktu dan tenaga yang diperlukan saat panen juga sedikit karena kita hanya mengambil satu biji. Pencatatan dan pengamatan lebih sederhana. Seleksi untuk sifat yang memiliki heritabilitas tinggi dapat dikerjakan lebih efektif, dan kita bisa menanam sejumlah generasi dalam 1 tahun melalui pengendalian lingkungan, misalnya di rumah kaca kalau di SSD seperti itu. Kelemahannya, seleksi untuk karakter-karakter yang bernilai heritabilitas rendah tidak efisien. Nah, biasanya karakter hasil. Identitas tanaman unggul di F2 tidak diketahui. Ya, bila seleksi pada awal generasi tidak tajam ya dalam pengamatannya, dapat mengakibatkan hilangnya tanaman superior karena tidak terpilih. Baik, ini metode yang terakhir ya, metode backcross. Silang balik atau persilangan antara keturunan dengan salah satu tetuanya. Ya, jadi silang balik atau backcross ini adalah persilangan keturunannya dengan salah satu tetuanya. Jadi disilangkan lagi dengan tetuanya. Tujuannya untuk memperbaiki suatu sifat yang dikendalikan oleh gen tunggal dari varietas unggul pada tanaman menyerbu sendiri. Jadi biar gennya itu persentase turun ke keturunannya itu lebih banyak, jadi keturunannya dikawinkan lagi dengan tetuanya. Masalah yang paling besar dalam pelaksanaan metode silang balik adalah adanya pautan atau linkage ya, pautan gen. Ya. Galur pendonor gen, tetua donor, galur penerima gen atau tetua penerima ya, recipient parent atau recurrent parent. Ini dalam istilah backcross ya. Nah, di sini ada prosedurnya. Jadi yang pertama persilangan pertama ini antara tetua penerima resipien tadi ya dengan tetua donornya menghasilkan F1. Jadi ketika R disilangkan dengan D menghasilkan F1. Nah, silang balik pertama ini F1 ini disilangkan dengan R ya. Jadi yang mendonorkan kan yang D. Nah, ya kita tapi menghilangkannya lagi bukan dengan D-nya lagi, tapi kita ingin memperbesar persentase gen tadi ada di keturunan adalah dengan disilangkan dengan R-nya ya, penerimanya, untuk mendapatkan populasi backcross 1 BC1. Nah, kemudian silang balik kedua backcross 1 tadi disilangkan lagi dengan tetua R untuk mendapatkan backcross 2. Tetua backcross 1 sebagai betina. Nah, ini sama ya, tadi F1-nya sebagai betina. Silang balik ketiga BC2 ya, backcross 2 disilangkan dengan tetua R lagi. Jadi disilangkan dengan R terus gitu sampai silang balik keempat backcross 3-nya disilangkan dengan tetua R untuk mendapatkan backcross 4. Nah, populasi backcross 4 ini ya sudah mengandung kembali 93% gen R-nya gitu. Pada akhir kegiatan backcross 4 dikawinkan sendiri sehingga terjadi segregasi. Nah, baru ini yang akan diseleksi untuk mendapatkan galur harapan baru gitu. Ini bagian persilangannya ya. Backcross F1-nya di sini A itu susceptible ya, atau tahan, resisten itu tidak tahan. Jadi di sini persilangannya dia selalu disilangkan dengan R kecil.
Oh maaf, resisten itu yang tahan ya, yang susceptible itu yang tidak tahan. Oke, jadi kalau dilihat dari bagan ini ya, kita bisa mendapatkan sampai back cross ke 6 ini, di bawah sendiri back cross ke 6, baru kita bisa mendapatkan varietasnya yang kita inginkan, resisten cultivar. Ini salah satu contoh dari penelitian persyaratan yang harus dipenuhi. Tersedianya tetua timbal balik yang sesuai. Sifat-sifat yang dipindahkan ini ya dari tetua penyumbang masih mungkin dipelihara dengan intensitas yang tidak berkurang. Jadi intinya tidak semua kegiatan persilangan bisa langsung dilakukan dengan metode back cross ya, harus memenuhi persyaratan ini dulu. Untuk mendekati kemiripan sifat-sifat tetua timbal balik, kecuali sifat yang diperbaiki tetap serupa dengan tetua penyumbang, diperlukan banyak persilangan balik. Jadi jumlah back cross-nya tidak bisa kita tentukan berapanya ya, jadi harus semakin pengen mirip dengan sifat tetuanya tadi ya, harus semakin banyak persilangan baliknya. Demikian penjelasan di materi lanjutan ini. Terima kasih telah menyimak, semoga dapat dipahami. Bila ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan, atau bila ada salah-salah yang dari saya jelaskan, mohon bisa dikoreksi bersama, bisa kita belajar bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.